Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Setiadini dengan nomor pokok mahasiswa 2022022 dari program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan kurikulum yang ada di Indonesia, tentunya untuk tugas perkuliahan pada mata kuliah kurikulum dan buku teks sejarah dengan dosen pengampu Bapak Bobi Hidayat MPD serta Bapak Bahtiar Afwan MPD. Selanjutnya silakan simak video berikut. Mengapa harus kurikulum? Karena kurikulum merupakan menjadi bagian terpenting dalam sebuah pendidikan. Kurikulum ini juga adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai rujukan di dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum selalu ada perubahan dan penyempurnaan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Tahun mengalami perubahan kurikulum yaitu ada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutannya sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda dengan Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai, sudah terdapat ciri mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau karakteristik, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai pada tahun 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragam. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, sistem pendidikannya memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum ini juga mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran, di mana setiap satuan bahasan, setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum ini tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Selanjutnya ada juga kurikulum 1984, di mana kurikulum ini sering disebut juga kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum ini, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA, cara belajar siswa aktif, atau Student Active Learning. Adapun kurikulum 1994, kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil.
pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur bulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan yang menyelesaikan soal dalam pemecahan masalah. Adapun juga kurikulum 2004, di mana kurikulum ini lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kaitan alat ukur pada kurikulum ini menggunakan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Lalu setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota besar di luar Pulau Jawa, KBK ini dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya, sehingganya mengalami perubahan, yaitu pada kurikulum 2006. Lalu setelah 2004 digantikan menjadi kurikulum 2006 yang awalnya KBK menjadi KTSB, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bisa kita lihat terdapat sebuah perbedaan yang cukup signifikan, termasuk untuk gurunya, yang dimana guru ini diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Setelah KTSB pun berjalan, tidak lama digantikan menjadi kurikulum 2013, di mana menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri menjelaskan bahwa kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2013, akan lebih menekankan pada pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal ini guru diharapkan dapat mendorong siswanya untuk melakukan sebuah observasi, bertanya, bernaral, dan mengomunikasikan apa yang telah dipahami siswa setelah pelajaran itu selesai. Harapannya di kurikulum ini akan menjadi lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Namun mengapa sih kurikulum ini selalu berubah-ubah? Karena faktor yang menjadikan perubahan kurikulum tersebut ini dipengaruhi oleh beberapa situasi, seperti sebuah politik, sosial budaya, dan masih banyak pertimbangan lainnya. Namun perlu kita ketahui bahwa kurikulum ini mengalami sebuah perubahan tersebut tidak hanya sembarang merubahnya. Namun dari perubahan tersebut, kurikulum yang dirubah ini secara langsung dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, karakteristik dari kurikulum. Yang pertama, karakteristik dari kurikulum 1964. Yang pertama ada menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, kerasa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Yang kedua, ada cara belajar dijalankan dengan metode disebut gotong royong terpimpin. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum 1964, yaitu perubah struktur kurikulum pendidik dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Lalu 1975 yaitu menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI. Lalu 1984 berorientasi kepada tujuan instruksional didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Lalu ada juga karakteristik pada tahun 1994, yaitu pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Lalu ada karakteristik kurikulum 2004, yaitu di mana menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun yang lainnya. Lalu ada karakteristik 2006, yaitu guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah yang berada. Selanjutnya ada karakteristik dari kurikulum 2013, di mana menurut Profesor Dr. H.S. Hamid Hasan MPD, isi atau konten kurikulumnya yaitu kompetensi
yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, yang dimana merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Lalu selanjutnya tahun 1947, di mana rencana pembelajaran ini baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950, lalu fokusnya hanya pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral. Lalu yang terakhir karakteristik dari kurikulum 1952, yaitu di mana pada masa ini juga dibentuk sebuah kelas masyarakat khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakatnya mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung melanjutkan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.